Sekarang kita ada di Danau Purbasari di Dusun Bambu Lembang ya. Dan sekarang ini backgroundnya dari Danau Purbasari, dan kita akan mereview sedikit area yang ada di sekitar dari Danau Purbasari ini. Ada beberapa area yang bisa dilihat dari sini ya. Yang pertama, di atas sana ada Rongga Budaya ya, area untuk kemudian bisa mengumpulkan massa dan kegiatan seni dan atau budaya itu difokuskan di belakang sana ya. Kemudian ada tangga turun ke bawah ke dek ya. Ini ada deknya yang berada di pinggiran dari Danau Purbasari. Danau Purbasari ini sendiri merupakan danau buatan yang dibuat seolah-olah menjadi danau alami ya, dengan kedalaman kurang lebih 1 meter, sehingga seharusnya cukup aman ya, walaupun tentu tetap harus mematuhi aturan yang ada ya. Dan ada beberapa ikan ya, tadi ada mahasiswa kita yang nyebut, Pak Edu ada ikan gitu ya. Iya, jadi ada beberapa ikan di sini yang tentu akan lebih semarak ya suasananya dengan udara yang cukup dingin, kemudian melihat view ya, hijaunya pepohonan, ada saung juga, dan di sebelah sana ya, di situ di atasnya dari saung-saung itu ada Cafe Burangrang. Jadi tetap bisa menikmati makanan lokal maupun non lokal sekaligus melihat Danau Purbasari ya. Di bawahnya yang ini adalah area peparahuan ya. Ya, jadi teman-teman sekalian bisa naik perahu di sana. Kalau tahun lalu ketika saya kesini, biayanya per orang 50.000 kalau tidak salah ya. Kalau sekarang mungkin ya kurang lebih ya. Aturannya kalau dulu masih bisa banyak orang di dek ini, namun sekarang maksimal 35 ya. Jadi tidak bisa banyak orang ya. Oke teman-teman sekalian, jadi Cafe Burangrang itu ada di atas sana ya, ada di atas sana. Yang menyediakan makanan lokal non lokal ya, terutama lokal ya. Sekaligus kemudian bisa menghadap ke hijaunya pepohonan dan Danau Purbasari juga ya, dengan beberapa saung yang mengelilingnya. Ada juga peperahuan ya, bisa dilihat beberapa pengunjung sedang naik perahu, dan ini dari mahasiswa arsitektur lanskap ITERA ya, yang sedang menikmati suasana dari Danau Purbasari ini. Teman-teman harus mengikuti ya, dan benar-benar merasakan suasana yang ada di sini supaya kemudian bisa benar-benar mendapatkan pengalaman yang lengkap ya. Jadi kalau dari sini kita bisa merasakan suara gemericik air. Jadi dari sana teman-temannya, dari sana itu ada sungai ya, ada sungai kecil yang kemudian muaranya adalah di danau ini. Jadi secara suara gemericik air sangat menarik sekali ya. Kemudian ada beberapa suara tonggeret kalau di area pepohonan, suara burung juga ya. Dan ada beberapa ikan dan ada beberapa tanaman air ya di sini. Ada lotus, kemudian ada papirus ya, Cyperus papyrus. Kemudian kalau kita lihat ini cukup ekologis ya. Jadi bagaimana kemudian konturnya memang dibuat berteras. Yes, jadi tidak diratakan ya. Sekaligus sebenarnya fungsinya adalah kalau misalnya ada banyak orang bisa duduk ya di area terasnya, tetap hijau, tetap bisa meresapkan air ke dalam tanah ya. Namun kemudian suasananya juga tetap menarik ya. Jadi sekarang kita ada di dek
di Danau Purbasari ya. Di depan kita sudah ada Mbak Anis ya, dan ada mahasiswi lanskap juga di sini. Kita akan tanya-tanyain mereka ya. Mbak Anis dulu nih, gimana nih tanggapannya Mbak Anis sekarang ada di Danau Purbasari? Apa menariknya kalau dari sisi lanskap? Kalau dari sisi lanskap, saya suka ruang terbuka hijau, yang dengan suasana dan suara-suara air ya. Yeah. Bedanya ini dengan tempat wisata yang mungkin Mbak Anis pernah kunjungi apa? Bedanya karena ini view-nya view Bandung, dari suasana Bandung. Oh, suasana Beda. Bandung. Lokasinya Bogor juga ada di area yang tinggi ya. Daratan tinggi kan. Dataran tinggi. Mungkin di Cibodas kemarin kita udah lihat ada taman air, ada kolam-kolam, itu ada percikan-percikan lain. Tapi ini Bandung. Justru ada karakteristiknya dari orang-orangnya, dari suasananya, dari struktur bangunan. Nah, ini yang konsep yang paling mendukung adalah bambu. Bambu ya, oke. Jadi untuk dusun bambu sendiri apa sih sebenarnya? Bambu yang ditonjolkan dari sebenarnya sekeliling dan tempat-tempat yang kita lihat itu pasti pakai strukturnya bambu. Bambu ya. Ininya dapat, terus suasananya yang alami juga dapat dan tidak merusak suasana yang ada di tengah pergunungan ini ya. Oke. Kalau dari fasilitasnya mungkin Mbak Anis sudah keliling nih, kira-kira bisa cerita sedikit nggak gitu? Ada apa aja sih di Dusun Bambu ini? Dari pintu masuk kita lihat disambut dengan gate, ada tiketing dari fasilitasnya, kemudian disediakan shuttle bus, ada muli juga, dan kemudian kalau untuk experience lebih kita bisa berjalan kaki melewati pematang-pematang sawah tadi ya, dan itu juga lebih menambah pengalaman dan tempat-tempat yang bisa kita lihat secara detail daripada dengan shuttle bus ataupun dengan mobil listrik. Oke. Kalau objeknya sendiri nih yang ada di dalam nih ya, kan ini Danau Purbasari, kemudian ada taman dan lain sebagainya. Mungkin objeknya karena saya baru yang tertarik nih ya, untuk melihat dan healing, tidak perlu energi yang banyak, cukup duduk aja di sini udah cukup untuk refreshing sebenarnya. Iya, betul ya. Tidak perlu berjalan-jalan, tidak perlu, sebenarnya untuk foto itu adalah nilai plus ya. Tapi kalau misalnya kita, buat saya pribadi, objek yang saya kunjungi untuk berlibur itu dimana bisa tenang, bisa menikmati, bisa melihat sekeliling tanpa harus dengan gadget sebenarnya. Bukan view objek atau foto yang ingin dikejar ya. Itu mungkin itu nilai kedua, tapi yang paling penting adalah datang sini melihat dengan mata kepala sendiri. Jadi lebih. Kalau yang dilihat Mbak Anis kira-kira kalau dari sisi pengunjungnya nih ya, kalau untuk anak-anak kira-kira menunjangkah gitu ya dari sisi fasilitas? Untuk fasilitas anak-anak sebenarnya itu bisa opsional ya. Tapi kalau misalnya untuk berjalan lebih tidak ramah anak-anak karena jalannya tanjakan dan turunan dan banyak tangga, banyak layering. Sebenarnya ada cut and fill sebenarnya ya. Jadi kalau untuk anak-anak yang memang harus ekstra dari orang tuanya. Kalau mau untuk berkeliling, melihat sekeliling, ya cukup pilihannya untuk naik shuttle bus atau molly. Tapi untuk area bermain ada ya untuk anak-anak? Area bermain saya lihat di depan ada. Tapi saya tidak suka dengan yang terlalu buatan. Jadi untuk duduk di sini aja udah refresh buat saya. Oke, terakhir nih mungkin kira-kira apa yang ingin Mbak Anis sampaikan untuk teman-teman lainnya yang mungkin di luar sana dan belum pernah ke Dusun Bambu nih? Kira-kira apa yang bisa disampaikan? Mungkin kalau untuk kesan-pesan banyak ya. Sebenarnya Dusun Bambu ini udah terkenal, udah banyak informasinya juga di mana-mana. Pasti mereka datang ke Bandung mencari informasi di Google aja, tempat rekomendasi untuk datang ke Bandung itu pasti salah satunya ada di Dusun Bambu. Tapi ya pesannya buat para pengunjung yang kalau memang untuk menikmati suasana pegunungan dengan wisata-wisata dan atraksi wisata yang seperti ini ya recommended untuk datang. Tapi kalau memang untuk menguji adrenalin yang lebih untuk refreshing, main flying fox dan segala macam mungkin di sini kurang. Lebih untuk santai, lebih untuk yang slow. Ya duduk makan. Kalau mau eksperimen berlebih ya bisa nyewa makanan-makanan yang duduk di pinggir pantai kayak ini bersama keluarga. Sendirian juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Oke, terima kasih Mbak Anis untuk pesan dan kesannya juga serta mungkin reviewnya ya dari Dusun Bambu ini sendiri. Oke teman-teman, kita akan lanjut lagi ke tempat yang lain dengan review-review yang lainnya. Thank you.